Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Dalam membuat tanda salib yang dilakukan oleh gereja ortodoks, apapun itu yurisdiksinya, yang diucapkannya tetap itu terkadang ada yang ditambahkan dengan kalimat sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Apakah bermasalah? Tidak. Ada yang berbeda arah, dari kiri ke kanan, ada yang dari kanan ke kiri. Apakah itu bermasalah juga? Tidak. Letak masalahnya di mana? Kan maknanya sama-sama membuat tanda salib. Kenapa selalu itu yang ditanyakan? Kok antara Oriental Ortodok dan Ortodoks Timur membuat tanda salibnya berbeda arah? Lalu Roma Katolik ada khasnya sendiri dalam membuat tanda salib. Lalu Ethiopia Ortodoks juga ada ciri khasnya sendiri dalam membuat tanda salib. Lalu, di mana masalahnya? Padahal, teks yang diucapkan sama, dan dalam maknanya juga sama-sama membuat tanda salib kok, sebetulnya. Ini pertanyaan yang seharusnya nggak perlu ditanyakan. Tetapi, jika ada yang bertanya, dijawabnya jangan menggunakan ego, lalu menyalahkan yang lain. Oh, karena gereja A begitu, lalu gereja B begitu, dan seterusnya. Nah, yang menjawab seperti itu adalah setan. Karena egoisme itu sifatnya setan. Maka dari itu, jawablah dengan nilai spiritualitas. Teks sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad, yang bermakna. Dari sekarang hingga selamanya, tanda salib bukan hanya sekedar simbol, bukan hanya sekedar rutinitas ritual, tetapi merupakan protein bagi kita, orang beriman. Salib merupakan bentuk peringatan akan Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus yang menderita sengsara hingga digantung di kayu salib. Terus, masih mikirin beda arah? Salib itu bukan hal yang sembarangan, tapi bukan juga jadi sebuah jimat. Setan takut pada salib, tapi bukan takut dengan bentuk salibnya. Setan takut pada sosok yang pernah tergantung di salib itu. Tapi, setan juga pintar. Kalau yang ditunjukkan hanya salib kosong, itu salibnya siapa dulu? Salib Kristus, atau salibnya dua orang yang disalib bersama Kristus? Jika ada seseorang yang menghormati salib, bukan berarti salibnya yang dihormati, tetapi sosok mulia yang pernah digantung di kayu salib. Jika ada seseorang yang membuat tanda salib, jangan mempermasalahkan arahnya, tapi permasalahkan otak ente. Jangan merasa paling benar sendiri, karena Kristus tidak mengajarkan untuk merasa paling benar. Jika itu salah, tegurlah dengan baik, lalu arahkan dengan baik, serta jelaskan secara spiritual, bukan dengan egoisme. Paham ente? Ngerti kagak lo?